sebelah saya sudah ada Anggi Wahyuda, ya. Halo. Anggi Wahyuda ini stand up comedian, Anggi, ya. Stand up comedian. Tapi ya, kalau saya lihat kamu tuh di TV sama aslinya kayaknya beda ya. Beda. Bedanya apa menurut kamu tuh? Kalau di TV kan di make up, jadi tampak keren. Kalau di sini kan kayak orang nyabu memang. Ya, nggak turus memang. Oke, ngomong-ngomong soal dulu waktu saya lihat kamu di YouTube kan. Iya. Itu ikut Suca ya? Suca 4. Suca 4 Indonesia. Nah, kalau boleh tahu dulu di Suca 4 sampai babak keberapa? Babak 15 besar kemarin tuh. 15 besar. Iya, eliminasi ke-12. Oh, 12 besar eliminasi. Satu-satunya peserta dari Binjai. Dari Binjai, satu-satu dari Binjai. Oke. Waktu itu angkatan siapa sih, Ki? Waktu itu? Kalau Juaranya siapa waktu itu? Juaranya si Oki DM, dia dari Makassar. Tapi kalau di angkatan Anggi sekarang yang lagi viral itu si Kiki Saputri sama Ebel. Oh, angkatan Kiki Saputri. Oh iya. Nah, Anggi saat ini kesibukannya ngapain? Sekarang lagi sibuk kuliah, konten, sama belajar bikin apalah bang, bisnis kecil-kecilan. Kalau show untuk stand up gitu di tempat-tempat tertentu masih jalan juga? Masih jalan. Kemarin baru bikin acara komedi camping di Pamas Meli. Oke. Nah, saat ini nih konten yang lagi dibuat yang Anggi lagi gelutin banget itu temanya apa sih? Naik gunung. Naik gunung, solo camping. Memang nggak tahu diri deh. Oke, memang senangnya naik gunung. Sebenarnya bukan senangnya naik gunung sih, tapi senangnya itu ketenangan. Oh. Suka kerja sendiri aja gitu. Oh gitu. Lah, kalau suka naik gunung, suka kesendirian, pengalaman apa tuh yang kira-kira ketika kamu naik gunung tuh yang paling berkesan tuh? Paling berkesan itu di Kerinci bang, hampir mati bang. Hampir mati? Kenapa kok hampir mati? Itu treknya itu dia 60 derajat kemiringannya, dan di situ Anggi udah salah jalur karena gelap. Dan salah jalur, jadi kalau dia di jalurnya itu dia bentuknya kayak parit. Jadi kalau jatuh tetap jalur itu. Nah, Anggi manjat nggak di parit itu, jadi kalau udah jatuh pasti selesai. Oke. Kerinci bukan baru kan ya? Enggak, Jambi, perbatasan Sumatera Barat sama Jambi, Solo. Tahun berapa gitu? Tahun kemarin. Oh. Nah, kalau cita-cita lucu soal naik gunung ada nggak? Banyak bang. Salah satu, cerita dong. 2000 years later. Naik gunung tuh aku awalnya dijebak bang. Dijebak. Okay. Sama temanku dibilang naik gunung lagi enak katanya. Nanti sampai atas ada Samudrawan. Oke. Jalan ke Kerinci kan. Oke. Udah 3 jam perjalanan istirahat, dibilang dia. Apa itu? Weh, setelah ini kita jalannya kenceng ya. Nah. Kenapa bang? Iya udah masuk hutan lindung, banyak harimaunya. Banyak harimau bang, abang bayangkan bang. Untuk menghadapi binatang buas itu caranya cuma satu. Apa itu? Korbankan aja satu kawan di belakang. 7 orang lagi daki, yang cacat cuma aku bang. Tahu siapa tumbalnya? Jadi kau dikorbankan. Salahku juga bang, cuma nerima enaknya aja. Nggak nanya apa nggak enaknya. Tapi dengan keadaan Anggi yang begini nih, naik gunung itu suatu kendala nggak sih? Apapun kondisinya kok menurut Anggi kendala itu pasti ada. Cuman kan kembali lagi ke diri sendiri bang. Kalau menurut Anggi, kalau Anggi nggak bisa berlari, Anggi jalan. Kalau nggak bisa jalan ya coba merangkak. Kalau nggak bisa merangkak ya coba ngesot. Yang penting Anggi tetap gerak. Nggak kotor kok ya? Ngesot. Rakitin. Tetot. Oke. Jadi bener-bener nih sendiri naik gunung tuh ya maksudnya tertatih gitu kan? Iya. Habis itu sambil ngesot itu serius kamu katakan itu? Atau memang ada dia sambil ngesot. Oh, ya. Itu kan justru kalau ngesot itu kan itu lebih berat tau? Itu kan tanjakan. Kamu ngesot tuh agak berat. Susah ngesot aja belum tentu bisa. Nah justru itu yang lebih aman. Oh gitu? Iya, karena ketika kemiringan itu kita nggak boleh berdiri sebenarnya, harusnya merangkak. Karena kaki dan tangan ini benar-benar menyentuh dengan tanah di situ. Jadi kalau kaki nggak mijak masih ada tangan yang bertahan. Harusnya sih seperti itu.
Cuman kan banyak sekarang orang yang daki itu takut kotor. Padahal sampai Contohnya apa itu? Nah, saya mau tanya, nanti kan sebagai seorang disabilitas gitu. iya. Kira-kira saat ini pemerintah Indonesia itu memposisikan disabilitas itu dengan program-program mereka atau bantuan sosialnya. Menurut kamu tuh mereka sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Kalau program yang direncanakan itu sesuai dengan yang diharapkan, tapi realita yang terjadi nol, Oh gitu. kosong. Iya, kosong ya. Bagi Anggi. Ya, contoh. Bagi Anggi. Contoh seperti apa ya? Kayak banyak sih contohnya, tapi yang terdekat aja sih Bang. Kayak 2020 itu Anggi akan ada megang salah satu jabatan di Badan Eksekutif Mahasiswa kampus. Jadi pada saat itu Anggi diamanahkan untuk jadi ketua panitia G30 SPKI. Oh, okay. Nah, jadi G30 SPKI itu file aslinya tuh ada di Koramil. Koramil. Jadi Anggi ke situ ke Koramil. Nah, sembari minta video itu cerita-cerita lah kayak biasanya kan kayak tiap ulang tahun tentara atau apa itu kan selalu ada bagi-bagi aki palsu. Terus operasi bibir sumbing situ Anggi nanya. Kayak Pak, kapan nih Pak ulang tahun tentara Pak? Saya pengen dapat bantuan aki palsu. Loh, tiap tahun itu selalu ada katanya. Loh, tapi saya udah 5 tahun cacat kok belum pernah Pak itu dapat ini. Nah, dibilang dia, nah itu biasanya dari desanya. Oh, okay. Itu orang desa nyari datanya, nah jadi nanti kami minta ke desa. Loh, jadi 5 tahun saya di Pabun nggak pernah dapat Pak, berarti itu salah di mana? Ya di desanya. Nah itu, jadi kebijakannya udah ada, tapi orang di dalamnya nggak melakukannya Pak. Oke. Itu salah satunya, dan yang baru terjadi pungli. Ya, orang cacat yang harusnya dapat bantuan malah diminta. Ya. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Jadi kemarin tuh ada salah satu perusahaan swasta, dia bagi kaki palsu dan tangan palsu gitulah. Nah, di saat itu adalah pembagian ini gratis. Nah, di orang perusahaan itu juga ada sekitar 3 orang ngasih Anggi, nawari Anggi untuk maulah ikut program itu. Nah, Anggi mau, cuman kebetulan pada saat itu Anggi lagi KKN. Nah, jadi lupa untuk tanggal terakhir pendaftarannya itu. Nah, ternyata perusahaan swasta ini bekerja sama dengan salah satu pemerintah, usai kita sebut Abang, salah satu pemerintah di suatu daerah. Nah, ternyata di pemerintah suatu daerah itu pendaftaran terakhirnya itu bisa sampai tanggal 22 atau tanggal berapa. Nah, disitulah Anggi, oh yaudahlah daftarlah, sayang nih kan, mumpung gratis. Nah, orang dari perusahaan swasta itu sendiri pun juga bilang gratis tanpa pungutan biaya apapun. Nah, cuman pada saat itu Anggi telat. Nah, mereka pun waktu minta orang pemerintah daerah itu juga bilang gratis tanpa pungutan biaya apapun. Nah, yang terjadi adalah pada saat kaki palsu yang tidak selesai, Anggi mau balik tiba-tiba diminta. Oh. Alasannya uang minyak. Uang minyak. Uang minyak mereka kemarin. Padahal kan ketika dia udah bekerja sama dengan pemerintah daerah, biasanya itu kan udah ada anggarannya. Nah, ini kenapa diminta lagi? Nah, waktu di tempat itu kami kasih lah. Nah, ternyata pas balik ada di satu tempat mengantar seseorang diminta lagi. Diminta lagi. 2 kali berarti. 2 kali diminta. Wah. Kaki cuma 1. Diminta 2 kali ya. 2 kali. Banyak kali. Jadi ini kalau misalnya ketemu tuh sama punglinya itu mau diapain tuh? Apa ya? Dibilang kalau jumpa lagi? Berharap dipungli lagi, Bang. Kita video kita viralkan, Bang. Konten Dapat duit. Iya. Kalau dia nonton video ini, apa yang mau kau bilang sama dia? Bu, harusnya kami loh yang dibantu, Bu. Kenapa kami bantu Ibu? Ibu punglinya. Wow. Soalnya banyak. Udah mulai mendekati nih identifikasinya nih ya, bapak-bapak atau ibu-ibu. Iya. Nah, oke. Jadi Anggi nih disabilitas lah kan? Iya, bisa. Ini berapa tahun yang lalu kejadiannya? Tepatnya 2015 pas bulan 11 awal. Jadi ini lagi merayakan edit 7 tahun, Bang. Oh my god! Wow! Selamat hari Sastra. Pasti langgeng.
Oke. Penyebabnya apa nih kalau menurut kamu? Digigit tikus. Kucing. Kucing. Apa ya? Bad mood sih bang. Serius ini bad mood sampai matain kaki luar biasa. Agak suntuk emang. Nggak tabrak truk tangki. Oh, tabrak truk tangki. Daerah mana? Di daerah Selesai bang. Ke Kecamatan Selesai, arah Bukit Lawang lah. Pasti kau habis naik gunung kan? Enggak, pergi sekolah. Oh, pergi sekolah. Pada saat itu masih baik, Bang. Masih baik. Masih mementingkan pendidikan. Oh, jadi setelah kejadian itu apa sih yang itu kan perlu recovery secara mental maupun secara penyesuaian lah Iya, dari kesalahan itu. mental. Kamu gimana cara recovery-nya untuk bisa balik lagi semangat? Gitu tuh apa? Sebenarnya kalau ditanya kenapa, karena nggak ada pilihan terakhir, nggak ada pilihan, Bang. Nggak ada pilihan. Jadi harus dijalani. Harus dijalani karena gimana ya? Suatu kekurangan itu kalau kita sedihkan terus ya jadi kelemahan. Tapi kalau kita ambil hikmahnya, nah itu bakal jadi kekuatan. Oke. Ya kan mengembalikan kepercayaan dirinya itu kan perlu kan. Iya, nah itulah kurangnya di Indonesia ini. Ya bukan di Indonesia aja sih, tapi kayak pertemanan di Indonesia ini, Bang. Memang mental orang Indonesia itu mental bully, Bang. Mental bully. Iya. Ini kita di dalam ruangan ini kawan semua kan. Salah satu jatuh kepleset, yang pertama kita lakuin ketawa. Oke. Baru nolong, Bang. Baru nolong. Itu nggak bisa kita sangka. Nah, apalagi anjing memiliki perbedaan seperti ini kan, pasti ya udah nggak bisa dihindari. Cuman ya kembali lagi, kalau Anggi ambil kelemahan ini, Anggi sedihkan terus ya jadi kelemahan. Tapi kalau Anggi ambil hikmahnya bakal jadi kekuatan. Oke. Ya buktinya ada cewek cantik mau ya sama Anggi ya. Cantik aja Bang. Ya kan? Iya, Bang. Berarti omongan mereka tidak terbukti gitu kan. Iya. Itu. Oke. Nah, oke, Anggi mungkin saat ini nih selain buat konten, katanya mau naik gunung. Oke, gunung mana yang belum pernah didaki? Banyak. Kalau gunung banyak Bang. Tapi Banyak. kalau target itu ada sekitar 5 lagi. Target. Karena target Anggi itu 7 summit Bang. 7 gunung tertinggi di Indonesia. Oh, Yang baru tercapai itu baru Kerinci sama Rinjani. Oke. Bromo. Bromo kan tidak daki. Iya. Tidak daki. Lo nggak daki tuh ya? Kecil. Pendek. Bromo itu cuma cantik. Bromo. Ya kalau bisa keluar negeri, hubungan Alpen. Boleh Bang, cuma Ada dananya. Ada dananya. Berarti 5 gunung lagi. 5 gunung lagi. Bang sama Ustadz lo Bang Gisa. Sengaja di belakang kamera disebut lagi. Oke, jadi ini sekarang kesibukan kuliah masih. Kuliah lagi semester akhir, mau selesaikan insya Allah bulan ini. Jurusan apa sih? Ekonomi syariah Bang. Oh, Salah jurusan. Kenapa bisa salah jurusan? Ekonomi syariah Bang. Prospek kerjanya itu di bank, keuangan, finance. Lah, itu ngambil jurusan itu setelah kejadian begini atau sebelum? Iya. Masih setelah. Setelah. Jadi kok nggak mikir? Baru mikir sekarang? Memang sekarang baru sadar ya kalau saya tolol Bang. Oke. Kerja, ya kita tahu kan Bang di bank, di keuangan itu kan syarat masuk kerjanya itu Betul. Pasti berpenampilan. fisik yang dilihat. Iya berpenampilan menarik. Kau menarik loh. Unik aku. Unik. 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 Itu Bang, makanya udahlah jalani aja. Ambil ilmunya. Tapi sebetulnya nggak harus bank sih. Sebetulnya segala sektor itu kan membutuhkan anak ekonomi ya. Nah harusnya di peraturan terbaru itu yang Anggi pernah dengar, satu kantor itu wajib memperkerjakan minimal 1 difabel. Nah betul, tapi faktanya itu kayaknya realisasinya Enggak, nah Enggak. makanya itu sebenarnya kalau kita lihat peraturannya ini yang dibutuhkan difabel, nah benar dan memang benar-benar yang dibutuhkan difabel, tapi nyatanya realisasinya nggak ada, bukan nggak ada tapi nggak sempurna. Jadi fake namanya. fake ya, Iya. bohong. Pembohong, kau pembohong. Oke, jadi kalau kamu ini kan sekarang stand up comedian, Iya. dari yang Anggi alami lah, dari pengalaman ikut kompetisi ya kan, komunitas stand up comedian. Nah saat ini gimana sih perkembangannya di Medan lah untuk stand up comedian ini? Apakah masih prospek ke depan atau mungkin kayaknya udah dalam titik jenuh atau gimana? Kalau itu kan jadinya seni kan, Bang. Kalau seni sih nggak bisa kita pastikan selalu ada.
Karena kan itu kayak dulu zamannya kayak Nenong, terus kayak zamannya Ludruk atau apa. Nah sekarang kan terus beralih revolusi lah, jadi kayak stand up comedian, jadi apa gitu. Nah jadi pasti ada akhirnya. Cuman bagaimana cara kita memanfaatkan di eranya itu. Kayak misalnya kayak punya nama besar, udah gara-gara stand up ya kita bangun usaha untuk jaga-jaganya. Karena nggak akan bisa selamanya di situ. Oh gitu. Ya karena kan stand up comedian itu ya ibaratnya tiap tahun itu ajang pencarian bakatnya ada. Ya pasti kan ada bibit baru. Kan setiap masa pasti ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya. Jadi kalau untuk prospek yang untuk sekarang masih bagus, tapi nggak jamin kalau untuk beberapa tahun ke depan. Oke, jadi kamu nih, kalau saya kasih pilihan nih, ya kan? Pilih atau punya rumah? Agak sulit ya Bang. Agak sulit. Agak sulit. Agak Kenapa? sulit. Rumah kebutuhan. Kebutuhan juga. Dia nggak butuh. Ya. Nggak butuh kan? Kayaknya rumah sih Bang. Rumah. Ya, karena kalau berharapnya tentunya nggak terima dengan takdir Tuhan. Tapi rumah itu ada memang solusi untuk hidup aman kan. Oh, jadi kalau orang hidup nggak punya rumah itu udah takdir Tuhan juga. Enggak sih Bang. Sama kayak itu kan jatuhnya usaha punya rumah. Karena kayak harta itu bisa dicari. Nah kalau kayak orang miskin, kalau menurut Anggi miskin itu bukan takdir. Memang nggak mau kerja aja. Nggak mau kerja aja. Karena banyak lowongan kerja. Banyak yang nggak ada lowongan pun banyak yang bisa dikerjain kan. Jadi kalau punya rumah, rumahnya setengah juga nggak? Harusnya. Oh iya, berarti Iya. kalau Setengah kan? Kaki setengah. Bayar setengahnya bantuan, setengahnya hadiah. Pasalen katanya ya. semuanya serba setengah. Bahkan konsep duduknya juga setengah, satu sama satu doang. Ya kan? Oke, ya nanti kalau misalnya mau perlu rumah bisa hubungin lah Kak Salen ya kan? Iya. Kita kasih bantuan khusus lah. Ya. Iya, properti terbagus. Jilat aja dulu, jangan kayak jilat kayak itu. Aduh. Sumpah bangunannya keren-keren. Oke. Jadi dari pengalaman ikut Suca, itu di Indonesia kan? Indonesia. Nah, Walaupun aku cacat kayak gini, aku itu nggak pernah susah sama yang namanya nyari cewek. apa sih yang pengalaman terbaiknya yang susah dilupakan atau sama pengalaman terburuknya itu apa? Kalau terburuknya sih enggak sih Bang. Karena pada saat itu memang titik balik Anggi untuk bangkit dan benar-benar maju ya di Sucamat Indonesia itu. Nah kalau titik baiknya itu ya banyak Bang, kayak jadi kenal banyak kayak artis besar kayak Raditya Dika gitu, kayak diajak collab. Sebelah gue ada Anggi nih, peserta Stand Up Comedy Academy Indosiar Season 4. Diajak main-main ke rumahnya. Terus kayak banyak loh Bang acara-acara artis itu Bang. Jadi kayak betul-betul jati diri pada saat itu terbentuk. Oke, gitu. Jadi di sana itu apa? Di asrama gitu loh. Asrama Indonesia ada, jadi gratis lah. Semua Tanggung gratis. mereka. Jadi biaya ke sana itu kamu sendiri atau? Enggak deh. Ditanggung mereka? Biaya ditanggung, cuman kan kita juga butuh bayar kehidupan Bang. Pada saat itu yang benar-benar sebelum berangkat pun banyak mempersiapkan sesuatu juga. Gitu. Jadi kalau Anggi ini kan stand up comedy ini kan banyak kan. Kalau Anggi ini spesialisasinya ke mananya sih? Stand up comedian. Nah, Dark comedy. dark comedy. Iya, lebih sebenarnya bukan dark sih kalau sebenarnya kalau di tipenya dark, cuman kalau Anggi pribadi itu cuma pengen nyampaikan aspirasi difabel aja. Oh. Kayak difabel yang sekarang selama ini dipandang rendah, dipandang lemah, yang Anggi buktikan bisa kok. Oke. Boleh kasih satu contoh nggak ke kami? Jokes tentang difabel gitu. Ada sih Bang, kayak aku tuh tipe cowok yang suka olahraga. Oke. Banyak olahraga yang aku geluti, salah satunya naik gunung. Naik gunung. Iya, banyak yang nggak percaya kan Bang. Jangan kan abang Bang, petugas registrasi gunung aja juga nggak percaya aku mau naik gunung Bang. Iya. Saking nggak percayanya, gitu aku naik gunung, gitu pula dia langsung nelpon tim SAR. Halo Bang, standby kan ya, kayaknya kerja kan ini. Itu ada. Agak disiapi tadi kalian, Bang, tahan
pemandu kalau ada kerenda bawa kayak mati nih. Ya. Jadi kan memang agak lain kan Bang. Orang cacat nggak bisa naik gunung ya kan. Tapi mungkin Anggi di Indonesia satu-satunya yang begitu cuma kamu atau ada yang lain sih? Yang maksudnya cacat gitu. Banyak Bang, cuman kayaknya kalau yang benar-benar berani naik gunung ya kayaknya Banyak ya? lebih sih. Tapi kalau kayak di pabel, komika di pabel tuh banyak. Tapi yang benar-benar kayak benar-benar menyuarakan di pabel terus bahas-bahas dark joke itu kayaknya masih bisa dihitung. Karena kan kayak dulu kan orang dark joke itu bawa di pabel itu kan tujuannya untuk menyuarakan hati di pabel, suara di pabel. Nah sekarang tuh kayaknya dark joke itu salah satu cara untuk cepat naik aja sih menurut mereka. Oh gitu. Sampai banyak yang kelewatan kan. Gitu ya. Oke, nah kalau saat ini kan suatu saat kan pasti Anggi kan pengen lah berumah tangga sama Iya. Kira-kira ketika ingin deketin seseorang gitu dengan kondisi kamu yang seperti ini, mungkin kan pasti ada semacam apa penekanan yang diberikan terhadap calon tersebut. Aku begini, aku begitu gitu kan. Itu gimana Anggi? Maksudnya menimbulkan kepercayaan dirinya itu untuk mendekati seseorang. Gimana ya Bang? Menurut Anggi itulah salah satu hal yang harus jadi ini sih, jadi sebenarnya nggak usah dijadikan kelemahan atau apa. Itulah untuk bahan bakar kita untuk semangat gitu. Untuk membuktikan bahwasannya bisa gitu. Jadi hanya sebatas memberikan keyakinan gitu. Iya. Oke. Karena kan kalau kayak gimana ya? Kalau menurut Anggi ya Bang, cuman beda di fisik doang. Cuman kalau soal kerja apa ya berani gitu. Maksudnya nggak lemah juga kan. Kamu termasuk yang pintar nggak sih di sekolah? Pintar enggak, tapi suka cari peluang. Peluang apa nih? Cari-cari peluang. Kalau nyontek peluangnya ambil. Iya, enggak maksudnya kayak banyak nih yang kita juara di kelas. Nah menurut aku benar banyak orang yang juara di kelas, tapi ketika besar profesinya nggak terlalu besar atau karena mereka terlalu fokus pada itu kan, nggak cari peluangnya apa gitu. Oke. Ya karena Anggi sadar kalau untuk belajar Anggi masih agak kurang, tapi kalau untuk cari peluang lain insya Allah bisa dari situ. Kayak kemarin itu Anggi kayak sekarang kan Bang, ada kayak bikin toko apa gitu kan, kayak selama ini kan Anggi diajar ini ada materi ini kayak beli sepatu cuma pakai satu apa gitu. Nah udah sekarang Anggi buka toko sepatu. Serius? Iya. Oh iya. Kaki satu punya toko sepatu. Sampai kon bilang kan, kau jual nggak kirinya aja. Oh iya, Bilang gitu. Di mana itu tokonya? Kan jadi lucu di kontennya, jadi lucu. Jadi kayak menurut Anggi itu belum jadi enak gitu kayak teman-teman. Iya. Pada cerita. Harganya juga lebih murah ya, cuma setengah ya. Harusnya. Jadi cuma satu. Oke. Nah, oke Anggi. Kira-kira orang tua profesinya apa? Oh, orang tua bisnis Bang. Bisnismen. Bisnis banget orang tua Bang. Bergerak di bidang kuliner tradisional. Apa tuh? Mama jual lontong, ayah tahu crispy. Ya benar. Bisnis banget Bang. Ya kalau tahu crispy itu udah ada kekinian tahu. F&B. Oh, jadi kalau sarapan udah lah, ya, aman lah ya. Iya, aman. Oke, mungkin gini, kalau Anggi kan nanti misalnya udah jadi seorang sarjana, jadi dapatlah gelar apa tuh? Sarjana Ekonomi Syariah. Enggak, SE aja sekarang. SE aja? Udah nggak kayak dulu kan ada I-nya gitu, sarjana Oh, iya? Islam, sarjana pendidikan Islam. Ya, dari keterangan Anggi tadi kan Anggi udah bilang tuh, kayaknya kalau mengandalkan ijazah dengan embel-embel ekonomi tadi kan dengan kondisi fisik yang kayak gini kayaknya akan sulit. Jadi mungkin itu sebatas apa ya? Mungkin cuma untuk cari ilmunya saja lah ya. Iya, nggak sebenarnya ya kayak Anggi bilang peraturannya itu ada dan regulasinya itu ada, cuman penekanannya aja yang nggak ada. Kayak tadi satu kantor tuh wajib memperkerjakan satu difabel, tapi realisasinya kan nggak ada. Nah itu yang butuh penekanan seperti itu harus. Tapi rata-rata kalau PNS buka lowongan juga mereka mensyaratkan itu ya. Tapi saya nggak pernah tahu apakah betul ada yang lulus atau tidak. Nah ada Bang, tapi jatahnya itu satu kota itu paling cuma 2 sampai 10.
satu kota atau kabupaten. Ada yang lebih, ada teman rata-rata sedikit. Oh gitu ya. Nah, lalu tadi kesini naik apa? Naik kuda. Enggak. Gak usah sekarang ini kan naik motor kan? Naik motor. Motornya di gimana? Ada Bisa. dimodifikasi. Modifikasi gimana? 3D, roda 3. Oh kayak becak Shinchan gitu? Tidak dong. Iya. Jadi dipasang kaki itu, Ya, kaki belakang. kanan kiri belakangnya. Oh, itu nggak ditilang polisi itu? Enggak, ada SIM yang di. Oh gitu. Iya, ada SIM kan? Serius. SIM apa? SIM D. Oh iya. Delta. Ah iya. Iya, serius. Aman-aman itu kan? Gak bawa. Gak apa. Serius ada. Ih, ketangkap polisi kok kemarin kocim. Tahu deh. Nah, ini kan tayangnya besok. Ini live. Halo Pak, saya Anggi, masa Ginje Pak? Sekarang tilangnya elektronik katanya. Tapi ada cerita lucu nih Pak. Ada gua. Jadi pada saat itu ini kalau bang, ini kalau nggak aman abang cut aja lah ya bang. Iya. Jadi pada saat itu razia. Oke. Razia kan. Jadi yang lain pada minggir nih, pada belok, pada minggir berhenti kan. Balap aja yang gitu. Dikasih jalan, minggir. Oh gitu. Bagus itu, bagus. Berarti Pak. Iya. Oh. Jadi kalau macam ambulan gitu dikasih jalan kosong gitu. Prioritas, Pejabat lewat nih pejabat. Prioritas. Makanya undang-undang prioritas lalu lintas tuh aturan tambah satu bang kan, ada pemadam kebakaran, Oh iya. pejabat pemerintah, ambulan, sama kereta Anggi. Harusnya. Tapi memang jadi apa disability ini kan kadang nggak semuanya juga buruk-buruknya. Kadang-kadang itu tadi ada beberapa fasilitas yang dikasih khusus lah. Kadang-kadang kamar mandi aja khusus di mall kan, ada pegangannya. Naik bus dikasih tempat duduk khusus, Ya, prioritas. ya kan? Naik pesawat tempat duduknya khusus. Mau kemana-mana dikasih jalan tol, minggir, semua gitu kan. Semua dikasih khusus gitu kan. Berarti ya itu tadi, cuman mungkin ada beberapa oknum-oknum yang tidak melakukan itu. Ada tempat yang nggak dikhususkan untuk Anggi selama hidup. Konser bang, harus datang cepat. Oh. Jadi paling depan kita. Walaupun udah kayak gitu mau nonton konser. Seru bang. Ya. Kalau lompat. Harusnya. Lompat. Kemarin mau yang apa yang gila-gila gitu. Apa? Yang joget-joget itu. Mosi, mau ikut. Mosi. Cuma sadar diri. Oke. Cuman ya itu bang, sebenarnya regulasinya itu ada, cuman penekanannya aja nggak ada. Ya memang kan di mana-mana itu kan orang jago buat aturan, tapi implementasi pelaksanaan itu kan belum tentu. Iya. Jadi kan yang bagus itu kan memang itu. Yang bagus cuma Arsalen bang. Gila terus. Berapa dapat double ya? Gak perlu double tapi besok-besok lagi gitu. Oke, Ki. Kira-kira seminggu ke depan jadwal full. Minggu ini full. Minggu ini full. Ih, kok lari sekali rupanya ya? Iya bang, makanya itu ketika kayak Anggi bilang, ketika kekurangan diambil hikmahnya itu bakal jadi kekuatan. Tidak semudah itu berguna. Kayak sekarang, stand up komedian, konten kreator, Udah punya cewek kan? Apalagi ya kan? cewek cantik kali bang. Cantik kali. Apalagi yang kurang? Oke, Ki. Kurangnya kesadaran bang. Sadar apa? Gak sadar dan milih aku bang. Setelah podcast ini dia sadar. Punya tebak-tebakan? Ada dong. Kasih sekali. Dan aku enggak lah bang. Oke, Anggi, mungkin kamu ini kan bisa dibilang kan role model lah, inspirasi bagi difabel kan. Tidak selamanya difabel itu nightmare lah atau mimpi buruk. Nah, mungkin bagi teman-teman difabel yang nonton ada semacam motivasi sih, atau mungkin
kata-kata mutiara untuk mereka? Silakan dulu. Ada sih Bang, kayak batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya Bang, tapi pada kemauannya. Karena sesempurna apapun dia, kalau dia nggak punya kemauan, dia nggak bakal berhasil. Tapi 5 minutes later. selemah apapun keadaan dia, kalau dia mau punya ada kemauan, pasti berhasil. Karena semua itu ada di kemauannya. Oke, tangan dulu. Oke, Anggi, makasih waktunya lo ya. Siap. Jauh-jauh dari Binjai kemarin ya kan. Hujan tadi nggak? Hujan. Jadi tadi sempat tersendat. Berhenti. Oke. Tapi saya makasih banget. Kamu tuh inspirasi banget ya. Siap. Jadi saya harap penonton bisa ambil positifnya dari apa yang kita omongin tadi ya. Jadi kita akhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsalen itu perumahan terbaik nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu, gila aja dulu ya. Ruangan 2x2 penonton 70 ya. Karyawannya keren-keren ya, pakai jilbab biru, orang parpol ya. Enggak Bang, gay kerap kata ini dong. Iya, memang baju bebas gini deh Bang. Bebas. Ada yang pakai baju kertas kado Abang nih ya. Gambar bunga siram Bang, biar mekar ya Bang. Duduk, macam pejabat kok ya santai. Pejabat kan gitu, baju putih hati hitam ya. Canda. Ada oknum yang minta duit tadi ya. Yang gitu deh Bang. Dan Cacat masuk penjara bahaya juga deh. Memang deh teman-teman ya. Tapi aku tuh jujur udah berdamai lah sama diriku sendiri. Jadi aku kalau diejek, dihina nggak masalah gitu. Karena menurut aku itu adalah salah satu ujian hidupku aja. Kalau lucu jadi uang, kalau nggak lucu kupukulkan. Jadi buat teman-teman sini kalau mau ketawa aja nggak apa-apa. Dia benar-benar udah berdamai gitu. Apalagi setelah masuk stand up comedy. Dan banyak lah kayak teman-teman aku ngejek gitu, kayak Bang Jis gitu. Dia kalau jumpa sama aku nggak pernah nanya kabar, pasti ngejek. Kayak jumpa Anggi, mak masih nggak ada kaki kok ya. Kadang sok baik gitu, sok nasihati Anggi. Aduh, kalau pagi kakinya disiram lah biar tumbuh. Sumpah aku tes Bang sebulan Bang, tumbuh nggak angin duduk. Iya, tapi pernah kejadian nih sok baik kali, sumpah aku. Nah, dia kayak Anggi, aduh, abang kasihan kali lah sama Anggi. Kau mau cewek katanya, wih. Namanya laki kan Bang, pasti mau dong. Namanya siapa tuh dia? Samsul. Laki sama cewek pasti mau kan Bang. Aku aja sering nampak abang di Gajah Mada. Abang ini sayang ya. Ya emang sering sayang Bang. Aku pernah nampak abang lo Bang, naik beat warna hitam lingkar kuning. Anak takau. Ada gangguan dari sedikit memang ya teman-teman ya. Kata gedung ini ada penghuninya. Suka motong rezeki di kabel kan. Tapi kembali lagi deh teman-teman Bang Jis ini pernah nawariku cewek. Dia bilang gini, Nggi, kau mau cewek? Ada nih Nggi, cantik, putih, tinggi. Selera dong. Mau Bang. Oh yaudah Nggi, ada nih Nggi, tapi buta. Nah, maksud aku gini Bang, kalau aku udah kayak gini, jangan dikasih sama orang cacat juga kan. Bahaya kali, udah cacat kopdar. Oke, saya Anggi, selamat siang teman-teman.